Berjumpa kembali dengan saya Lili Susanti SPD dari SD Negeri 001 Telen. Dalam hal ini akan menyampaikan cerita ke praktik baik saya melalui video ini, di mana saya sangat senang dalam berbagi apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan, hal-hal yang terbaru yang bisa saya dapatkan. Nah, adapun judul dari cerita praktik baik saya saat ini melalui video ini adalah mengubah kebosanan menjadi semangat belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi konten. Karena di mana di Telen, di tempat saya mengajar, itu ada banyak guru yang belum mengerti apa itu pembelajaran atau modul berdiferensiasi konten. Dan dalam hal ini saya ingin memulai praktik baik ini dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, adapun latar belakang kenapa saya mengangkat cerita praktik baik yang telah saya lakukan di SDN 001 Telen dalam pembelajaran berdiferensiasi konten, latar belakangnya adalah sebelum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, murid saya tuh selalu kelihatan kebosanan di mata mereka, baik dalam pelajaran sains maupun pembelajaran lain. Nah, karena apa? Materinya kaku karena guru hanya memakai buku teks. Nah, adapun buku teks itu sudah berstruktur dan siswa-siswa merasa bosan sekali dalam hal belajar hanya dengan menggunakan buku teks, hanya memberikan tugas. Setelah itu mereka hanya mencatat karena bukunya hanya satu. Nah, dalam hal ini saya melakukan dan bertekad untuk membangkitkan semangat belajar murid saya. Nah, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, saya belajar dari PMM dan saya belajar bersama dengan guru-guru di Nusantara. Saya masuk Kombel, guru-guru Nusantara dan juga di guru penggerak dan uh, lain sebagainya. Saya ada banyak sekali masuk Kombel, ikut IGI dan sebagainya. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman. Nah, adapun langkah pertama yang saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, memahami kebutuhan murid-murid saya yang beragam karena mereka beragam sekali dari baik segi ekonomi mereka, suku bangsa mereka, eh, agama mereka. Jadi saya mencoba belajar eh, memahami kebutuhan dari berbagai kebutuhan murid saya. Dan saya pun memulai dengan memetakan profil belajar murid-murid, menggunakan observasi, tes singkat, dan diskusi untuk memahami gaya belajar, minat, dan tingkat pemahaman mereka. Dari situ saya mengelompokkan murid ke dalam beberapa kelompok belajar dengan kebutuhan yang serupa. Nah, adapun langkah saya yang kedua, itu menyajikan konten yang beragam dan menarik. Saya tidak berpaku pada buku teks dan saya pun menyiapkan beberapa artikel dan juga saya memberikan anak-anak membagikan post-it kepada mereka untuk mengungkapkan uh, apa yang mereka bisa dapat dari artikel, video animasi yang telah mereka nonton dan juga menyiapkan praktikum sains yang menyenangkan dan kelompok lain lagi dengan diskusi kelompok yang terstruktur mereka kerjakan dan mereka sangat antusias. Adapun langkah ketiga yang saya lakukan memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat. Saya berkeliling kelas untuk mengamati proses belajar di setiap kelompok dengan membimbing mereka dan memberi arahan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, bagi kelompok yang membutuhkan pendalaman materi, saya memberikan penjelasan tambahan. Bagi kelompok yang sudah menguasai materi, saya memberikan tantangan yang lebih kompleks. Nah, dalam hal ini kelihatan sekali antusias di mata mereka, di wajah mereka senang sekali untuk uh, berkolaborasi dengan teman dan juga belajar dengan menyenangkan. Nah, saya melakukan keliling kelas ke setiap kelompok supaya mereka tidak merasa ada yang dipilih kasih atau lain sebagainya. Jadi saya berusaha menyenangkan hati murid-murid saya sesuai dengan
pedoman Ki Hajar Dewantara bahwa guru menuntun, membimbing, dan juga sebagai pembimbing bagi mereka. Dan saya pun berkeliling kelas dan selanjutnya hasilnya yang luar biasa. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 antusias maju ke depan, mengungkapkan hasil yang telah mereka capai, hasil yang mereka dapatkan, dan mereka semua antusias. Yang biasanya ada murid yang tidak berperan aktif menjadi aktif sekali dan sangat menyenangkan, tidak membosankan. Dan dalam hal ini pun saya merasa ketika saya tidak masuk masuk kelas atau karena saya mengikuti BIMTEK atau apapun di uh, kabupaten, ketika saya kembali mereka sangat merindukan saya karena dengan hasil dari berdiferensiasi ini, pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak murid saya sangat senang sekali karena mereka merasa saya dikelompokkan tidak bisa membaca, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka akhirnya bisa berusaha dan terus berusaha untuk belajar dan belajar bersama dengan teman. Dan selanjutnya saya pun melakukan refleksi pembelajaran berdiferensiasi konten, bahwa pembelajaran berdiferensiasi konten dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sains di sekolah dasar dengan memahami kebutuhan murid yang beragam dan menyajikan konten yang menarik dan sesuai. Guru dapat membangkitkan semangat belajar murid dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Nah, inilah hal yang luar biasa, mereka senang dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini hasil evaluasi, setelah itu saya melakukan evaluasi dan mereka siswa-siswa saya sangat senang dengan mengungkapkan pendapat mereka dan antusias bertanya dan menjawab. Demikianlah video ini saya buat. Terima kasih. Salam dan bahagia.